Master Ivan, orang-orang ini terlalu antusias ya. Padahal aku cuma iseng menyembuhkan flu ringan saja. Apa sih yang hebat dari itu? Sampai mengejar 3 kali? Nenek, nenek, kau kenapa ini? Kau kenapa? Tidak enak badan lagi. Nenek takut tak bertahan beberapa hari lagi. Tidak mungkin. Nenek bisa menyembuhkan orang lain. Masa tidak bisa menyembuhkan diri sendiri? Lihat semua barang itu. Orang-orang di luar mengirimkan obat-obatan mahal untuk berterima kasih padamu. Ada ginseng 1000 tahun, lingzi puluhan ribu tahun. Pasti bisa menyembuhkanmu, Nek. Dasar anak bodoh ini ya. Tabib sulit mengobati dirinya sendiri. Soal kondisi tubuh nenek ini, nenek sendiri yang paling tahu keadaannya. Untuk menyembuhkan penyakit nenek, butuh uang banyak. Surat ini kau simpan baik-baik, lalu turun gunung dan cari orang ini. Hanya dengan menemukan dia, nenek masih bisa diselamatkan. Baik, aku pergi sekarang juga. Tapi kalau aku pergi, nanti siapa dong yang merawat nenek di sini? Cepat pergi sekarang. Kalau tidak, nanti keburu terlambat. Baik, nenek, aku pergi sekarang juga. Beberapa hari ini, aku akan bertapa. Sebelum menemukan orang itu, jangan ganggu aku. Nenek tunggu ya, aku pasti bawa uang penyelamat. Ya, Semua ilmu yang kupunya sudah kuajarkan padamu. Sudah saatnya kau pergi keluar dan melihat dunia yang sesungguhnya. hai. Lagi pula kau makan 8 mangkuk nasi sekali makan. Nenek tua ini benar-benar tak sanggup menghidupimu lagi. Villa keluarga Gu. Jadi, ini ya tempatnya, di sini rupanya. Pergi. Pergi semua kalian. Siapa orang ini sih? Kakak, penyakitmu ini kan turunan keluarga. Sudah lumpuh ya, terima saja nasibmu. Aku sudah baik hati mencarikan 2 perawat sebagus ini untukmu. Tapi sikapmu apa-apaan begini? Iya, kakak ipar. Minggu depan kau menikah dengan kakakku. Meski kakak di luar negeri tak bisa pulang, tapi pernikahannya tetap harus jalan. Pergi. Dengan kondisimu yang sekarang begini, kakak tidak bisa pulang itu hal yang wajar. Kau harus bisa maklum. Nanti saat pernikahan, kau tinggal hadir saja sudah cukup. Setelah itu kau jadi bagian dari keluarga kami. Aku dan Buyan yang akan dengan senang hati merawatmu. Kakak tenang saja ya. Mulai sekarang urusan perusahaan serahkan pada aku dan Xiaoyu. Kakak fokus istirahat dan pulihkan diri saja. Buyan, kok bisa bicara begitu? Meski kau cabang samping keluarga Gu, tapi kau tetap orang Gu. Kenapa bersekongkol dengan orang luar menindas kakak? Kau sendiri bilang, aku orang keluarga Gu. Gu Jinian sudah hampir mati, tapi aku tetap tak pernah menyentuh bisnis inti keluarga. Siapa bilang kakak tak tertolong? Kakek sudah pergi sendiri mencari Master Ivan. Selama Master Ivan bersedia menusukkan jarumnya, penyakit kakak pasti bisa disembuhkan. Kalian tunggu dan lihat saja nanti. Master Ivan katanya. Kakek sudah pergi bertahun-tahun lamanya. Master Ivan omong kosong itu, menurutku, cuma penipu. Bukannya cuma tusuk jarum? Aku bisa. Tak perlu panggil Master Ivan. Mau apa kau? Xiaoyu bermaksud baik, jangan tak tahu diuntung. Jangan sentuh. Dari mana muncul gadis liar ini? Berani mendorongku? Maaf ya. Tapi tadi teknik jarummu salah. Kalau benar-benar ditusuk, dia bisa mati. Kau tahu apa? Aku belajar pengobatan Tiongkok. Kau pikir kau siapa? Pengemis dari mana? Satpam. Satpam! Usir, keluar! Tuli ya. Aku bukan pengemis. Aku datang mencari orang. Yang kau sebut Master Ivan itu, aku kenal. Sungguh, kau kenal Master Ivan? Itu nama anjing rumahku. Gu Ziwei, inikah penyelamat yang kau bilang? Dengarkan, dia bilang Master Ivan itu cuma nama anjing peliharaannya di rumah. Menurutku, Gu Jinian itu seumur hidup memang. Sungguh, karena yang datang mencari nenek untuk berobat terlalu banyak. Dia kesal, jadi pakai nama anjing, nama Wang Chai. Siapa sangka, tersebar dari mulut ke mulut, jadi disebut Master. Sudah, tak ada waktu dengar omong kosongmu. Cepat pergi. Bicara ya bicara saja. Jangan sentuh. Tidak sopan sekali. Dia membunuh orang. Gu Jinian, kau ternyata menyewa pengemis. Jadi anjing penjagamu. Oh, bagus ya. Aku punya banyak cara memaksamu hadiri pernikahan. Tunggu pembalasanku. Kita pergi. Kau kenal tidak?
Master Tianshu itu? Tidak kenal. Namanya agak tidak asing. Sepertinya pernah dengar. Aneh ya, alamat yang nenek kasih memang di sini kok. Mungkin sudah pindah. Cari lagi. Hei tampan, kakimu itu, aku bisa menyembuhkannya. Apa katamu? Jangan sentuh. Di sini, rajin dipijat. Lalu, ditusuk beberapa jarum. Seminggu, bisa jalan. Kakakku sekarang ini, kondisinya kan leher ke bawah tak bisa bergerak. Semua dokter bilang tak bisa disembuhkan. Kau bisa dalam seminggu? Iya, penyakit ini kelihatannya rumit. Sebenarnya meridiannya tersumbat. Kalau ikuti caraku, dalam 3 hari saja, tubuh atas bisa bergerak. Seminggu, bisa berjalan. Kau berani menghina aku? Hah? Pergi sana. Terserah kau. Temperamen buruk. Kau Tanganmu bergerak. Master, tunggu. Nona pejuang, tunggu. Kamu tinggal kakakku. Jadi dokter pribadi, gaji 100.000 per bulan, 15 bulan gaji, asuransi lengkap, makan tinggal gratis. Makan? Bisa kenyang? Tentu saja pasti kenyang. Koki di rumah kami bisa masak apa saja yang kamu mau. Gaji 100.000, aku tahu apa artinya itu. Tapi yang itu, 15 bulan gaji, 7 asuransi 2 dana, apa artinya itu? Maksudnya, dapat banyak emas, dapat banyak uang gitu. Bisa beli banyak sekali manto. Uang sangat banyak. Cukup beli beberapa gunung manto sebanyak itu. Asal kamu sembuhkan kakakku, berapapun yang kamu mau, keluargaku pasti kasih. Ya ampun, bukan cuma kenyang, uangnya sebanyak itu. Kalau ku sembuhkan si tampan lumpuh ini, bisa bawa uang pulang selamatkan nenek. Bill, aku terima pekerjaan ini. Tidak boleh. Dia penipu. Kak, aku tak paham manajemen perusahaan. Jangan harap padaku deh. Gadis ini, tenaganya besar bisa jaga diri, paham pengobatan bisa menyembuhkan, dia paling cocok untukmu. Shui, matanya ini kenapa ya? Setahuku sih, penyakit ini tak pengaruhi mata. Kakakku itu cuma terlalu terharu saja, terlalu terharu, dia terlalu terharu, sungguh. Ya sudahlah, sudah dibayar, saatnya kerja. Sini anginnya kencang, banyak orang, tak cocok buka baju tusuk jarum, ke kamar saja. Aku segera cari bantuan. Tak perlu. Mau apa? Wah, tenaga lengan sang pendekar ini luar biasa sekali. Turunkan aku. Dasar perempuan gila. Kamar kakakku di sebelah sana. Kamu? Mau apa kamu ini? Hah? Mau apa kamu? Kuperingatkan ya. Aku ini presiden grup. Oi. Kita tusuk dulu meridian. Du di punggung, lancarkan energi yang tampan. Aku belum mulai tusuk loh. Sudah merintih begitu. Setakut itu sama sakit. Maaf ya. Kamu ini mau membunuhku ya? Kecelakaan? Kecelakaan? Ini pertama kalinya tusuk jarum pada orang. Belum terlalu banyak pengalaman. Ini pertama kalinya. Aku tahu. Kakek bilang soal Master Ivan. Dukun hebat. Semua cuma untuk menghiburku. Seumur hidupku. Memang ditakdirkan jadi orang cacat. Memang Ivan tidak bisa mengobati. Tapi Ivan kami, lukanya persis sama denganmu. Dulu tulang belakangnya dipatahkan pencuri anjing, lumpuh di kandang tak bisa gerak. Aku obati 3 hari saja, dia sudah bisa kejar anjing betina desa sebelah. Jangan samakan aku dengan anjing. Kondisinya kan sama. Kamu manusia, fisiknya agak lebih lemah. Tapi 1 minggu cukup kok. Ini penyakit keturunan keluargaku. Selain kakekku, tak ada yang selamat. Dokter bilang, hidupku paling lama 3 minggu lagi. Itu arah pengobatan mereka salah. Yang menangani aku semua pakar medis top dunia. Cara mereka itu cuma menahan nyawamu, sama sekali tidak mengobati penyakitnya. Ini ibarat terjadi banjir besar. Mereka cuma memompa air keluar, tak tahu melancarkan aliran, akar penyakit tadi hilangkan, tentu tak sembuh. Terserah kamu saja. Anggap saja jasa besar. Lihat piala emas murni itu. Kalau kamu bisa buat aku cepat mati, itu milikmu. Emas murni? Serius nih? Maaf ya. Bosku, tenang saja. Piala emas murni itu pasti kudapatkan. Syaratnya, menyembuhkanmu dulu. Mau menyembuhkanku? Tusukan jarum tadi hampir membunuhku. Tusukan tadi memang agak kuat, tapi efeknya sama bertahun-tahun. Bahkan babi betina ujung desa tak pernah mati. Takkan membunuh orang.
Jangan samakan aku dengan hewan. 65. Masih stabil sih. Tahap pertama, jarum harus ditinggal 24 jam. Selama itu tak boleh bergerak sembarangan, aku jaga di sini. Kak Sui-Sui, kakak waktunya makan. Makan yuk. Di mana? 65. Waktunya habis. Cabut. Beres deh. Cepat-cepat, makan tak semangat. Otaknya ini pasti bermasalah. Hai, pelan-pelan dong kamu. Kalau lambat, keburu habis. Kak Sui-Sui, ayo cepat duduk. Cicipi masakan Koki. Tak sungkan. Bosku, kenapa tidak makan? Tidak cocok rasanya. Ada ikan, ada daging, enak sekali. Lebih baik dari makan tahun baru di rumahku. Kak Sui-Sui, kakakku biasanya dia perlu disuapi loh. Oh iya benar. Singkirkan. Aku tak mau. Kenapa? Ini kan paha ayam. Kak Sui-Sui, kakakku biasanya tak makan makanan padat dan berminyak. Dia hanya minum cairan nutrisi dan sedikit makanan cair. Kenapa? Karena kalau makan makanan cair itu, sisanya sedikit. Jadi, bisa mengurangi frekuensi pergi ke toilet. Kukira masalah apa? Begini, nanti mau ke toilet, panggil aku, kuantar. Jangan tak percaya, aku berpengalaman. Dulu bantu pawang sebelah urus cucunya, aku yang bantu pipiskan. Seperti ini, sudah kubersihkan sampai bersih. Kak Sui-Sui, ayo makan, ayo makan. Rupanya kalian masih tak percaya. Sui-sui. Apa? Turunkan. Tak bohong, biar kau rasakan. Percaya. Percaya. Ya, makan. Sungguh percaya? Percaya. Cepat lepaskan aku. Bagus deh. Ayo, buka mulut. Enak kan? Tiap hari minum apa itu? Cairan nutrisi? Mana ada yang seenak daging begini? Suap lagi. Telur puyuh? Sepertinya, kali ini memang sudah menemukan orang yang tepat. Kak Sui-Sui, kakakku kuserahkan padamu ya. Aku ada urusan, duluan. Hei, jangan pergi. Dadah, kakak harus nurut ya. Oke. Dasar. Kuziwei ini. Sudah kenyang. Waktunya gerak-gerak badan. Olahraga apa? Rehabilitasi. Mau kaki cepat sembuh, aku pungtur saja tak cukup. Harus dibarengi latihan, stimulasi otot. Kupikir kau beda dari lainnya. Anggap aku cacat kan? Pergi. Cepat pergi. Bosku, kenapa marah-marah? Mau merasakan sensasi bisa berdiri lagi? Ku bilang pergi. Apa? Sui-sui. Bos, berdiri tegak. Kiri 3 putaran, putar kanan 3 kali. Leher digoyang-goyang dulu. Pantat juga digoyang. Dasar perempuan gila. Cepat turunkan aku. Ayo kita olahraga, ayo mulai. 2, 2, 3, 4. Aku bisa berdiri? Tentu saja. Bukan cuma berdiri, kau bisa melompat dan berlari. Bisa lakukan apapun maumu. Bilang nasi presdir enak, nyatanya hidup bagai penjara. Walau pengantin tak muncul, pernikahan harus jalan. Nikah sudah, surat dapat, bisnisku aku yang pegang. Sampah harus sadar diri. Jadi boneka itulah takdirmu. Kuyan dan Fang Yu. Mereka memaksaku untuk menikah. Setiap hari selain datang, menantang. Mereka juga rutin datang ke sini. Jam segini, tepat saat meridian jantung mengalir. Waktu terbaik menenangkan hati. Mereka sengaja datang jam ini. Berharap kau cepat mati. Benar-benar jahat sekali. Mereka memang berharap aku segera mati. Mau ngapain? Jangan gegabah. Sampah ya, harus sadar diri. Jadi boneka diam itulah takdir. Cara ini bagus. Walau tak bisa masuk rumahnya, kita bikin dia muak dari luar. Betul. Walau Guzinian tak mau menikah, tapi dengan ulah kita begini, dia pasti setengah mati kesal. Nanti gugup, bukankah jadi milik kita semua? Benar sekali. Hehehe.
Prestir sampah. Prestir tak berguna sana. Kenapa kau lagi? Masih di sini juga? Mau apa? Gila. Dengar ya, bosku walau duduk diam, dia tetap bagai singa batu penjaga rumah. Dari kalian yang berkedok manusia tapi berhati busuk, tak jalan lurus, 1000 kali lebih terhormat. Kalian mau buat bosku mati kesal supaya rebut hartanya? Dengar baik-baik ya, selama aku di sini, dia mau ada di daftar malaikat maut pun, tak ada yang bisa bawa dia. Kalau tak tutup mulut, ku tanam pare di kuburan leluhur kalian. Biar hidup ini dan hidup berikutnya, kalian tak pernah merasakan manisnya. Aku ini Dasar perempuan kasar. Gadis kampung dari mana? Mulutnya penuh kotoran. Kau begitu melindungi Guzinian begitu. Jangan-jangan ini demi uang kan? pasti begitu. Perempuan matre kelas bawah sepertimu. Sudah sering kulihat. Lihat Guzinian lumpuh. Pikir tak ada yang merawat. Pikir rawat dia beberapa hari bisa dapat hatinya. Mau naik kelas jadi putri. Kusarankan jangan bermimpi yang aneh-aneh. Coba berkaca dulu lihat dirimu. Minggu depan Guzinian akan menikah dengan kakakku. Itu pernikahan antar keluarga elit. Kau pikir kau siapa? Nona, di otakmu itu isinya seman ya? Maksudnya apa sih? Kau ini adik kandung pengantin wanita, dan dia sepupu pengantin. Sepupu kandung. Kalian berdua sekarang peluk-pelukan mesra pacaran bareng, lalu dengan teganya memaksa kakak kandungmu sendiri menikahi sepupunya yang lumpuh itu, supaya kalian bisa kuasai keluarga gue. Orang kota memang mainnya liar banget ya. Kalau di desaku, bahkan Wang Cai si penjaga tahu. Tak makan tetangga. Kalian berdua ini mau menghancurkan sarang sendiri ya? Kurobek mulutmu. Ayo sini, ayo. Cukup. Guzinian, kau ternyata orang seperti ini jadi perawat. Kau benar-benar tak tahu malu. Rendah sekali. Kau malah menghina dirimu. Soal pernikahan, 3 hari lagi. Kau harus datang sana. Kalau aku tidak datang, mau apa? Tidak mau. Kau tidak mau tahu di mana keberadaan kakekmu. Kakak tersayangku, sejak kakek pergi mencari yang namanya Master Ivan itu kan? Bukankah sudah sangat lama tidak ada kabar sama sekali? Kakek sejak sampai di desa New Jauh, kontak langsung putus total. Jangan-jangan memang benar terjadi sesuatu. Desa New Jauh. Tempat itu ya. Bahkan, sinyal telepon pun sama sekali tidak ada di sana. Kalau kau tidak mau dia kenapa-kenapa atau celaka, dan masih ingin melihatnya untuk yang terakhir kalinya, aku sarankan ya, lebih baik kau nurut dan patuh saja deh. Desa New Jiao katamu? Dari mana kau tahu soal kakek? Bagaimana keadaannya? Wah. Kenapa tiba-tiba panik begitu? Tadi bukannya masih keras kepala dan sok jagoan. Tenang saja, kakek di desa New Jiao itu istirahatnya baik-baik saja kok. Selama kau patuh dan nurut, dia pasti aman. Benar itu Desa New Jiao? Tutup mulutmu! Dasar pengemis busuk itu. Desa New Jiao itu rumahku. Astaga, kau ini benar-benar ya. Waktu itu aku sebut Master Ivan. Kau bilang itu nama anjingmu. Sekarang kau bilang desa New Jiao itu rumahmu. Benar kok. Ivan memang anjing peliharaanku, dan Desa New Jiao memang benar-benar kampung halamanku. Kau ini berani ya? Ini jelas-jelas menghinaku. Kau sedang meremehkan dan menghina kecerdasanku ya. Tidak kok, aku bicara apa adanya. Jujur, kenapa kau selalu tidak percaya? Aku benar-benar. Kalau tidak aku beri pelajaran, kau pikir aku ini mudah dilawan ya? Tidak bisa begitu. Anak buah, maju serang dia. Sayang, jangan gegabah. Wanita gila itu tenaganya besar. Waktu itu, aku memang sedang lengah. Kali ini, aku sudah bawa 2 pengawal yang profesional. 2 lawan 1. Masa dia masih bisa menang? Aku tak percaya. Serang. Cukup sudah. Aku datang. Aku datang. Nah begitu dong, kakak tersayangku.
Kalau dari awal kau sudah punya kesadaran seperti ini, kita bersaudara tidak perlu sampai tegang dan ribut begini kan? Betul sekali, Kak. Mulai sekarang kita kan satu keluarga. Kakekku sama saja seperti kakek kandungku. Pasti ku jaga baik-baik seperti dewa. Ku jamin keselamatan beliau. Tidak, sama sekali tidak boleh. Ini masa kritis pengobatan bosku. Meridiannya baru terbuka. Harus terus ditangani. Dia tidak boleh. Harus di rumah dan lanjut akupunktur. Ci Sui Sui, tutup mulutmu sekarang. Ci Sui Sui. Ingat posisimu. Kau ini hanya perawat yang kugaji, tidak lebih. Sejak kapan urusan keluargaku kau berhak ikut campur? Aku mengobatimu. Jadi aku harus bertanggung jawab atasmu. Kalau tidak mau dengar majikan, kau boleh pergi sekarang. Aku akan pergi. Tapi Ci Sui Sui selalu menyelesaikan apa yang dimulai. Bukan untukmu. Ini demi uangku. Begitu kau sembuh, aku langsung pergi. 1 detik lebih lama, aku anak anjing. Kenapa aku bisa semarah itu ya? Hei, hei, hei. Sudah cukup ya, kalian berdua. Aku ya, tidak akan mengganggu kemesraan hubungan majikan dan pelayannya ini deh. Sudah deal ya? 3 hari lagi, di acara pesta pernikahan. Nanti, aku akan siapkan 1 hadiah besar spesial untukmu. Sampai jumpa ya Kak Ipar. Ayo pergi. Tidak tahu terima kasih. Kalau bukan demi uang obat nenek, sudah kulempar ke tong pewarna dan kujadikan acar. Akhirnya, si pecundang itu berhasil ditundukkan. Selama Guzinian muncul di acara pernikahan itu, rencana kita sudah setengah jalan berhasil. Kali ini, dia memang cukup tahu diri. Ada apa sayang? Kenapa? Tunggu dulu. Apanya yang salah? Tadi, Guzinian keluar itu bagaimana? Pakai kursi roda kan? Guzinian, seluruh tubuhnya, hanya kepala yang bisa bergerak. Tadi waktu kita di luar, dia masih di kamar. Maksudmu itu adalah dia. Jangan-jangan si Cisui-sui itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Guzinian. Jangan-jangan si Cisui-sui itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Guzinian. Ci Sui Sui, hentikan! Sayang, kau terlalu sensitif. Lihat dia, mana seperti orang bisa mengobati. Tapi aku tadi jelas-jelas dengan mata kepalaku melihat tangannya bergerak. Menurutku itu cuma kejang saraf. Ikan mati pun masih menggeliat 2 kali. Pah, kok tidak ada reaksi? Seharusnya tidak begini. Tadi jelas-jelas sudah. Sudah selesai mainnya. Lihat tuh, dia memang wanita gila. Bosku yang dulu begitu perkasa dan tak terkalahkan, sekarang malah jatuh jadi mainan wanita gila ini. Iya. Harus kupastikan Guzinian lumpuh. Harus kupastikan Guzinian lumpuh. Wah, kakak santai sekali ya. Masih sempat-sempatnya menari di halaman begini. Asyik juga. Kenapa kalian balik lagi? Mau nonton pertunjukan ya? Kakak, tadi aku itu sebenarnya maaf ya. Kukira kau benar-benar sudah ketemu tabib hebat ternyata. Ternyata ya, aku ini terlalu khawatir saja. Pakar top dunia saja tak bisa menyembuhkannya. Kakak malah berharap pada gadis desa yang gila. Coba lihat pemandangan ini, yang satu wanita gila bertenaga monster, yang satunya lagi pasrah dijadikan boneka mainan. Benar-benar pasangan yang sempurna sekali. Sudah puas bicara? Kalau sudah, cepatnya! Hei kakak, kami ini ya, hanya ingin kembali sebentar untuk memastikan saja kok. Nah, setelah melihat kau ternyata masih tetap lumpuh seperti ini, kami jadi lega dan tenang deh. Oh, iya. Jangan lupa ya, pernikahan 3 hari lagi itu. Ayo pergi. Ayo pergi.
kamu bisa bergerak. Mereka menindasmu begitu. Kenapa tidak kamu tampar saja mereka? Kamu sudah bisa bergerak, kenapa jadi begini? Dua tomat busuk itu, makhluk busuk tanpa hati. Otak mereka bukan cuma dari semen, hati mereka juga dari batu. Bikin kesal banget. Diam-diam saat aku lengah, mereka mencubit tanganmu sampai luka. Kenapa aku tidak lihat? Kalau aku lihat, ku gantung mereka di pohon, ku jemur 3 hari 3 malam. Gadis ini memang berisik sedikit, tapi semangat melindungi orang-orangnya itu tidak buruk juga. Oh iya, tadi aku memarahimu. Kamu masih marah. Gadis ini memang berisik sedikit, tapi semangat melindungi orang-orangnya itu tidak buruk juga. Oh iya, tadi aku memarahimu. Kamu masih marah? Marah. Tapi itu nanti dulu, bosku. Aku mau bicara serius nih. Tadi aku bisa merasakan meridianmu itu sudah lancar 78. Kalau secara logika, tubuh bagian atasmu seharusnya sudah bisa bergerak dengan bebas sekarang loh. Tadi tak bereaksi, pasti gara-gara 2 orang itu. Qi tersumbat, darah macet, meridian terhambat. Jadi Qi tidak lancar. Ini pantangan besar. Oh iya, Tentu saja, dalam ilmu pengobatan Cina, Qi dan darah lancar maka tubuh sehat maka penyakit hilang. Kamu sekarang jelas Qi-nya tidak lancar. Dengarkan aku, pernikahan itu jangan datang. Kalau kamu pergi, Qi dan darah berbalik arah, 3 minggu pun tak cukup untuk menyembuhkanmu. Jangan tak percaya. Ini ibarat saluran air yang baru dilancarkan. Kamu lempar 2 batu ke dalamnya, bukankah malah tersumbat lagi? tapi kalau aku tidak pergi, mereka akan terus mengganggu. Paling-paling, ku tanam 2 baris kaktus di depan pintu, ku biarkan mereka tertusuk. Tapi kalau aku tidak pergi, mereka akan terus mengganggu. Paling-paling, ku tanam 2 baris kaktus di depan pintu, ku biarkan mereka tertusuk. Kalau tidak cukup, ku lepas Wang Cai. Oh iya, Wang Cai tidak ada. Pokoknya kamu tidak boleh pergi makan hati. Tubuh adalah modal utama. Harga diri itu berapa sih nilainya? Bosku, percaya padaku. Ada aku, mereka tak bisa macam-macam. Qi Sui Sui, Apa sih? terima kasih. Terima kasih apanya? Tidak perlu. Bosku, yang tadi kukatakan, jangan diambil hati. Ilmu Cina bilang, lancar tak sakit. Sakit berarti tersumbat. Bukan cuma meridian, perasaan juga sama. Kamu sekarang, meridian baru lancar, Qi dan darah sedang kuat. Paling pantang sumbatan emosi. Kalau perasaanmu buruk, Qi tak lancar, tubuh mana bisa sembuh? Kamu benar. Kan? Jadi jaga pikiran dan tubuh tetap nyaman. Tiap hari ceria, kamu sehat, aku juga senang. Kamu benar. Jadi, jaga pikiran dan tubuh tetap nyaman. Setiap hari ceria. Kamu sehat, aku juga senang. Asal bisa menyembuhkanmu, aku bisa dapat banyak sekali uang. Demi uangku, bosku, kumohon, jangan sampai kamu ribut sama 2 orang busuk itu. Jaga kesehatan itu utama. Qi Sui Sui, aku janji, setelah urusan keluargaku selesai, aku akan turuti semua katamu. Patuh berobat. Takkan kubiarkan uangmu terbuang sia-sia. Sungguh, janji kelingking. Bosku, Kuzinian, jangan menakutiku. Tadi bukannya baik-baik saja? Gawat. Permisi. Berbaring, rileks, tarik napas. Harus bertahan. Tidak boleh kenapa-kenapa. Kejang tadi itu efek samping obat yang kamu konsumsi lama. Aku pungtur beberapa hari lalu, sudah menekan racunnya. Seharusnya, selama emosi tetap stabil, tidak akan kambuh lagi. Kali ini serangannya hebat. Pasti emosimu naik turun terlalu drastis. Qi bergejolak, racun berbalik menyerang. Maaf ya, membuatmu khawatir. Minta maaf apa gunanya? Kamu harus janji, sebelum penyakitmu sembuh, urusan tomat busuk atau telur busuk di luar, jangan kamu urus. Tugasmu sekarang, hanya istirahat dan pulih. Hei, jawab dong. Aku benar-benar tidak mengerti. Pernikahan itu apa sih bagusnya didatangi? Pengantin wanitanya saja tidak ada. Kamu mau disuruh bersanding dengan udara kosong begitu. Mereka itu jelas-jelas menindasmu. Biasanya kamu terlihat cerdas. Kenapa sekarang begitu keras kepala?
Demi harga diri, nyawa pun dipertaruhkan. Biasanya, kamu terlihat cerdas. Kenapa sekarang begitu keras kepala? Demi harga diri, nyawa pun tak dipedulikan. Bukan demi harga diri. Lalu demi apa? Aku dan kakaknya Fang Yu, Fang Sui, memang dijodohkan keluarga. Tidak ada dasar cinta. Bahkan, kami jarang sekali bertemu. Tapi, saat penyakitku sedang dalam masa kambuh, semua orang di sekitarku berusaha menjauh dariku sebisa mungkin. Bahkan menendang saat terjatuh. Hanya dia yang setiap hari menjengukku. Waktu itu, aku tak bisa terima kenyataan lumpuh. Emosiku jadi tak menentu. Sering marah-marah, tak mau berobat. Tapi dia tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Diam-diam membereskan kekacauanku, memandikanku, menyuapiku. Sampai akhirnya, aku benar-benar hancur. Dengan kata-kata paling kejam, kusir dia. Aku tidak menyalahkannya. Dia pergi itu wajar. Tidak ada yang mau menemani seseorang yang bisa mengamuk kapan saja. Seumur hidup. Tapi kamu tak bisa mengorbankan nyawamu sendiri demi balas budi. Balas budi. Hanya merasa, meskipun hadir sebagai lelucon, setidaknya ini jadi akhir dari hubungan ini bagiku. Balas budi. Hanya merasa, meskipun hadir sebagai lelucon, setidaknya ini jadi akhir dari hubungan ini bagiku. Dengan kondisiku sekarang, waktuku tak banyak. Datang ke pernikahan itu sebagai pertanggungjawaban pada keluarga, sekaligus titik akhir yang sempurna untuk masa lalu. Dengar baik-baik. Aku tak peduli alasanmu. Tapi, sudah ku terima pekerjaan ini, ku tanggung jawab sampai akhir. 3 hari lagi. Bukan cuma datang ke pernikahan, tapi berdiri tegap dan gagah perkasa. Guyan, Sebenarnya, tadi waktu di halaman itu, saat kau mengusir orang-orang itu, tanganku memang benar-benar bergerak sedikit. kan ku bilang, aku tak salah lihat. Itu tanda membaik. Saat itu, kukira keajaiban benar-benar terjadi. Kukira aku bisa sembuh, bahkan serakah, membayangkan masa depan. Tapi sayang, mungkin Tuhan memang cuma sedang mempermainkan aku saja. Itu bukan permainan, asal serius diobati. Tak apa, meski cuma sekali, aku puas. Itu bukan permainan, asal serius diobati. Tak apa, meski cuma sekali, aku sudah puas. Kuzinnya, kau sudah hampir mati. Kenapa masih menggoda gadis muda yang polos? Dia seharusnya punya dunia lebih luas, bukan menemani orang cacat sepertimu. Sui, terima kasih banyak ya. Terima kasih apa? Kalau mau berterima kasih, cepat sembuh, bayar uang. Bosku, Kucinian. Hei, jangan pura-pura tidur. Kucinian. Kucinian, kenapa belum bangun juga? Sudah 3 hari kau tidur. Tidur segitu lamanya, babi saja kalah tidurnya. Jangan-jangan aku salah tusuk. Tidak mungkin. Dengan keahlian medisku, mata tertutup pun pasti jarumnya tepat. Atau jangan-jangan ada yang menanam pare di makam leluhur keluargaku? Dengan keahlianku, mata tertutup pun pasti tepat. Atau jangan-jangan ada yang menanam pare di makam leluhur keluargaku? Mungkin aku harus tanam cabai juga. Lawan racun dengan racun biar pedasnya membangunkannya. Gujinian, kalau tak bangun juga, ku tanam kau di sini jadi pupuk, tumbuh jadi pohon uang untuk bayar gajiku. Gujinian, Kak Sui-Sui itu sedang ngapain sih? Kita harus panggil polisi. Sepertinya dia mau menghancurkan rumah, Dia melampiaskan emosi. melampiaskan emosi. Melampiaskan bahwa aku belum mati. Dan melampiaskan bahwa gajinya belum dibayar juga. Siwei, beberapa hari ini dia berjuang keras. Iya, Kak Sui-Sui berhari-hari ini menjagamu tanpa ganti baju, tanpa istirahat, setiap setengah jam memeriksa nadimu, cemasnya sampai hampir bongkar atap rumah ini. Kajinian, kali ini kau harus berterima kasih padanya. Pasti akan kulakukan. Kak Zinian, kali ini kau harus berterima kasih padanya. Pasti akan kulakukan. Kusinian, kau sadar? Benar-benar sadar? Itu. Kalian semua dengar itu ya? Aku tidak sedang menanam pare. Aku menggemburkan tanah untuk bunga. Dasar bodoh. Sudah sadar. Syukurlah sudah sadar. Nadinya stabil. Tidak ada masalah sama sekali. Bagus sekali.
Tadi, siapa yang bilang mau menanamku di tanah jadi pupuk? Soal itu kan perumpamaan, hiperbola berlebihan. Maksudnya membangkitkan semangat hidupmu supaya kau bertahan. Benar kan, Kak Sui-Sui? Kau benar-benar tadi kakakku bukan cuma sadar, dia berdiri. Tadi kakakku bukan cuma sadar, dia berdiri. Wah. Semua pada di sini ya. Pintu tertutup rapat begini, kukira kakak sudah mau meninggal saja. Kakak, lihatlah dirimu. Hari ini hari besarmu. Semua orang penting kota sudah datang, tapi kau masih bersembunyi di sini jadi pengecut. Pantas begitu? Bisa bicara tidak sih? Mulutmu kayak septic tank. Di sini tak ada yang menyambut kalian. Pergi sana. Kalian berdua ini. Hari ini, kami sengaja datang mengantarkan baju pengantin untuk kakak. Apa maksudnya? 3 hari sudah? Kakak sudah lupa ya? Karena kakak tak mau ke lokasi pernikahan, di sini pun sama saja. Kalau kakak tak mau datang, terpaksa aku bawa pengantinnya ke sini untuk upacara pernikahan dengan kakak. Gaun pengantin ini dulu dirancang sendiri oleh kakak untuk kakakku sebelum lumpuh. Setiap jahitan, setiap benang penuh dengan cinta mendalam. Biarkan gaun ini mewakili kakak. Tidak berlebihan kan? Didesain sendiri untuk kakak. Setiap jahitan, setiap helai benang penuh cinta yang mendalam. Biarkan gaun ini mewakili kakak. Wajar kan? Kalian gila ya? Tidak ada pengantin wanita menikah dengan gaun pengantin. Ini pernikahan macam apa sih? Diam. Kau tak berhak bicara sini. Karena kakimu tak bisa jalan. Tak usah ke lokasi. Nanti cuma memalukan diri sendiri. Di sini saja. Sujud 3 kali menghadap gaun pengantin itu. Anggap saja urusannya sudah selesai. Disuruh sujud pada gaun pengantin ini saja sudah memberimu muka. Lagi pula dengan kondisimu sekarang, kau memang hanya pantas bersama benda mati seperti ini. Sekarang selain masih bernapas, apa bedanya kau dengan orang mati? Kalian berdua yang seperti orang mati. Sui-Sui, hentikan sekarang juga. Bosku, kau! Nah, begitu dong kakak. Orang bijak memang tahu membaca situasi dengan baik. Kakak, waktu baik sudah tiba. Jangan buat pengantin wanitanya menunggu terlalu lama. Panggil, kalian akan kena balasan. Jangan banyak bicara lagi. Cepat lakukan. Sujud pertama. Langit bumi. Berhenti sekarang. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh dia. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Ini pemaksaan pernikahan. Ini melanggar hukum. Ada aku. Takkan ada yang menyakitimu. Dasar bodoh. Oke deh. Mau jadi pahlawan ya? Baik, akan kuladeni kau. Tunggu apa lagi? Cepat seret perempuan ini. Jauhkan dia. Kalian tahan Guzinian. Hari ini sujud ini harus dilakukan mau tidak mau. Coba lihat siapa yang berani bergerak. Tunggu, Kenapa? Sudah sadar? Dari tadi kooperatif begini, lebih baik. kau yakin? Sujud? Kalau sudah sujud, kau sanggup tanggung akibatnya. Dari tadi kooperatif, lebih baik. Kau yakin? Mau sujud? Kalau sudah sujud, kau sanggup tanggung akibatnya. Akibatnya, kau tahu? Kakak, kau sudah linglung ya? Jangan lupa, sekarang kau orang cacat, bahkan orang cacat yang sekarat. Kau mau bicara soal akibat denganku? Kakak ipar, jangan melawan lagi. Sujud yang manis, mainkan peran ini dengan baik. Demi kebaikan semua. Kau benar. Aku memang cacat. Orang yang sekarang. Bosku, apa yang kau bicarakan? Kau? Tatapan itu, masa cuma acting? Karena semuanya sudah diputuskan, aku terima. Sujud ini akan kulakukan. Pernikahan ini juga akan kujalan. Kakak, jangan setuju. Ziwei, sudah. Tubuhku sendiri yang tahu. Tak lama lagi mati. Tapi sebelum itu, aku ingin mati dengan jelas. Kakak mau menyampaikan wasiat ya? Karena kau begitu kooperatif, mau tahu apa? Silakan tanya. Tanya saja. Setengah tahun lalu, proyek luar negeri yang memutus rantai dana perusahaan. Kau tahu apa penyebabnya? Ya, baik. Proyek itu aku sendiri yang tangani langsung. Mustahil ada masalah. Kecuali memang ada orang yang memanipulasi. Kakak memang pintar. Proyek itu aku sendiri yang tangani langsung. Mustahil ada masalah. Kecuali memang ada orang yang memanipulasi. Kakak memang pintar. Benar, proyek itu memang sempurna. Hanya saja, orang yang bertanggung jawab atas transfer dana di tahap terakhir itu. Itu adalah aku sendiri. Aku hanya memindahkan dana awal proyek itu ke tempat lain. Ke rekening luar negeri milikku dan Xiao Yu. Uang itu tidak sedikit loh.
Cukup untuk kami foya-foya beberapa generasi. Lalu soal manipulasi laporan keuangan itu juga ulah kalian? Memasukkan pembukuan dan menjebak direktur keuangan? Tentu saja. Harus ada kambing hitam kan? Si tua itu sangat setia padamu. Jadi pas sekali-sekali dayung 2 pulau terlampaui. Menutup lubang keuangan sekaligus mencabut orang kepercayaanmu. Pantas saja kalian berani begitu. Dasar parasit kalian. Si Wei, sudah. Sebelum aku sakit. Laporan pemeriksaan itu, Fang Shui yang memberikannya pada aku. Dia bilang itu penyakit keturunan. Suruh aku bersiap. Soal ini, kalian sudah tahu dari awal kan? Kakak ipar, kau ini salah sangka pada kakakku soal laporan itu. Hanya saja, angka-angka yang ada di dalam laporan itu sudah sedikit dioptimalkan oleh Guyan. Laporan itu memang... Hanya saja, angka-angka di dalamnya sedikit diubah oleh Guyan. Kau sebenarnya hanya mengalami gejala awal saja. Cukup minum obat sudah bisa terkontrol. Tapi, waktu kau melihat laporan yang menunjukkan stadium akhir itu, kau langsung hancur. Setiap malam tidak bisa tidur, insomnia terus, dengan paksa, menghancurkan tubuhmu sendiri. Licik sekali. Kakak, sekarang sudah paham kan? Ini tak bisa. Sekali. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang duduk di posisi tanpa berbuat apa-apa. Sudah jelas orang cacat, masih mau menempati kursi presdir. Sekarang bagus, kau sebentar lagi akan mati. Semua yang dimiliki keluargaku, semuanya akan jadi milikku sekarang. Kau yakin? Sayangku, jangan buang waktu. Cepat urus urusannya. Bagaimana ini bisa mungkin? Tangannya bisa bergerak. Kalian terkejut ya? Itu bosku. Kau tidak lumpuh, kau pura-pura sakit. Tidak mungkin. Itu bosku. Kau tidak lumpuh, kau pura-pura sakit. Laporan itu jelas-jelas. Itu asli. Penyakitku juga. Itu memang nyata. Hanya saja, aku kebetulan bertemu dengan seorang. Benar sekali. Akulah sang tabib hebat itu sendiri. Bagus sekali ya, Guzinia. Kau ternyata berani-beraninya mempermainkan aku seperti ini. Kita sama-sama saja kok. Serahkan padaku. Kenapa? Mau merampok aku ya sekarang? Guyan, Fang Yu, kalian menggelapkan dana perusahaan, menyalahgunakan jabatan, memasukkan pembukuan, dan melakukan percobaan pembunuhan. Tuduhan-tuduhan ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kalian membusuk di penjara. Aku tidak percaya. Aku tuan muda kedua keluargaku. Siapa yang berani menangkapku? Justru karena kau, keluargaku, para leluhur, aku membersihkan keluarga ini. Minggir dari sini. Kalian bekerja untuk keluargaku. Ku beri kalian kesempatan. Jangan mendekat ke sini. Guzinia, kau pikir kau sudah menang? Ku bilang padamu, ini belum selesai. Si tua bangka itu sekarang masih ada di tanganku. Kakek masih di tangan mereka. Takut kan? Kakekmu sudah kukurung di tempat yang hantu pun tak bisa menemukannya. Kalau aku ditangkap, tak ada yang memberinya makan minum. Siapkan 1 miliar tunai untukku. Kalau tidak, siap-siap mengambil mayat orang tua itu. Kau benar-benar binatang. Dia juga kakekmu. Diam kau. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Betul. Dan siapkan helikopter untuk mengantar kami ke luar negeri. Jangan harap bisa melihat si tua itu. Sudahlah, berhenti bersandiwara. Keberadaan kakek sudah ku ketahui sejak lama. Kalau dihitung-hitung waktunya, seharusnya beliau sudah hampir sampai di rumah sekarang. Keberadaan kakek sudah ku ketahui sejak lama. Kalau dihitung-hitung waktunya sekarang, seharusnya beliau sudah hampir sampai di rumah. Guzinia, kau jelas-jelas sudah cacat. Bagaimana mungkin kau masih bisa melakukan semua ini? Aku sakit, bukan otakku yang rusak. Goyan, kau kalah karena terlalu sombong. Aku tamat sudah. Semuanya tamat. Bawa ke kantor polisi. Kakak ipar, tolong aku. Aku tahu salahku. Guyan memaksaku. Aku Nona Fang. Aku tak boleh dipenjara. Bawa pergi. Kak, kau membuatku takut. Kukira kakek benar-benar sudah. Kakak, kau benar-benar hebat sekali. Luar biasa. Kak, kakak. Hei, Guzinyan, kau jangan menakuti aku. Kakak, jaga dia. Ambil jarum. Kakak, sadarlah. Bangun dong. Kak Sui, mereka bilang kakakku hanya sinar terakhir sebelum mati. Kakakku akan mati sekarang. Kak Sui, mereka bilang kakakku hanya sinar terakhir sebelum mati. Kakakku akan mati sekarang.
Tidak mungkin. Siapa bilang? Dokter pribadi kakak. Mereka bilang semua organ kakak sudah gagal total. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. 13 jarum gerbang hantu. Jarum pertama, Renzong. Jarum kedua, di titik Shaoshang. Guzinian, bangun sekarang juga untukku. Guzinian, dasar pembohong besar. Bukankah kau berjanji akan berobat dengan baik? Kumohon cepat sadarlah. Kalau kau bangun, aku tidak akan minta bayaran lagi. Kumohon. Kakak sudah tidak bisa bertahan. Apa katamu? Walah, Kakak tak bisa bertahan. apa? Walah, udah terlambat. Kakek pun sudah tak bisa. Ini semua salahku. Aku berkeliling di gunung begitu lama, tapi tak berhasil menemukan Master Yifan. Kalau bisa menemukan Master Yifan, Zinian mungkin masih bisa diselamatkan. Master Yifan katamu. Nenek, Nenek bisa menyelamatkan Guzinian. Aduh, sakit sekali. Bocah kurang ajar mana ini? Tidak pakai mata, mau menabrak nenek tua ini. Nenek, Shige, CJ, nenek sayang. CJ, tolong selamatkan cucu saya, kumohon. nenek, kau adalah si Jinya? Apa yang terjadi? Aduh, lepaskan tanganmu. Kakiku mau patah nih. Berdiri dulu, bicara yang benar sana. Aduh, lepaskan tanganmu. Kakiku mau patah nih. Berdiri dulu, bicara yang benar sana. Tunggu sebentar, informasinya terlalu banyak. Aku perlu waktu mencerna ini dulu. Ini adalah nenek moyang, Shije dari kakek. Seperguruan puluhan tahun. Memang benar-benar saudara kandung. Jadi, Kak Sui-Sui dan nenek tua ini, kalian berdua benar-benar hubungan cucu dan nenek kandung? Asli, bukan palsu sama sekali. Nenekku adalah Master Yifan yang kalian cari. Bisa selamatkan Jinian. Apa? Master Yifan? Oh, iya. Nenekku bukan Master Yifan. Itu sebenarnya, Yifan itu nama anjing kami di rumah. Nenek kan manusia, jadi dia bukan. Bukan nenekku. Soal ini bukan waktunya membahas soal manusia atau anjing lagi. CJ, aku tahu kau pasti datang. Hanya kau yang bisa menyelamatkan Jinnya. Ya ampun. Saya begini. Dikira landak, ditusuk begini. Ya ampun. Saya begini. Dikira landak, ditusuk begini. Nenek, aku. Itu aku. Udah, aku bakal 13 jarum gerbang hantu. Tapi dia tetap tidak bereaksi. Dasar gadis ini. Memang titik akupunturnya semua tepat. Tapi ya, tanganmu itu terlalu berat. Tubuh anak ini sekarang sudah seperti saringan berlubang-lubang. Kau memasukkan obat sekuat itu sekaligus. Mana kuat dia menerimanya. Dan kau, Guzentian, seumur hidupmu ini, bukankah kau terus meneliti penyakit keturunan keluarga Gu ini? Hah? Cucumu sendiri bisa jadi separah ini? CJ, aku... Dulu, siapa yang bersumpah sombong bilang pengobatan Tiongkok itu barang kuno? Kedokteran barat yang baru masa depan. Siapa yang bilang dengan mengandalkan data dan mesin saja, cacat genetik pasti bisa diatasi? Inilah hasilmu. Inilah kedokteran barat yang selama ini kau banggakan itu. CJ, aku salah. Aku benar-benar salah. Puluhan tahun ini, aku sudah mencoba segala obat barat, segala terapi. Tapi aku hanya bisa menyaksikan tubuh Zinian memburuk hari demi hari. Aku salah. Aku benar-benar salah. Puluhan tahun ini, aku sudah mencoba segala obat barat, segala terapi. Tapi, aku hanya bisa menyaksikan tubuh Zinian memburuk hari demi hari. Nenek, bukan, Master. Tolong jangan salahkan kakek lagi ya. Kakek ini bertahun-tahun lamanya memikirkan penyakit kakak sampai rambutnya memutih semua. Dan lagi pula, penelitian kakek pasti ada gunanya. Kakek sendiri juga punya penyakit ini. Tapi, lihat dia sekarang masih sehat. Baik saja. Pasti kakek sudah menyembuhkan dirinya sendiri. Yue, kau itu salah besar. Hah? Apa maksudnya? Sebenarnya, itu. Aku juga sudah lama kambuh. Apa katamu? Kakek, kau juga kena? Itu sudah 40 tahun yang lalu. Waktu itu, ketika aku masih seusia Zinian sekarang, aku sudah mulai mengalami gejala kelumpuhan di seluruh tubuhku ini. Saat itu,
Aku dan CJ belum berselisih. Masih aku. CJ yang menggunakan akupunktur dan ramuan herbal. Menjagaku siang dan malam tanpa henti. Merawatku selama 3 bulan penuh. Barulah berhasil menarikku kembali dari ambang kematian. CJ yang menggunakan akupunktur dan ramuan herbal. Menjagaku siang dan malam tanpa henti. Merawatku selama 3 bulan penuh. Barulah berhasil menarikku kembali dari ambang kematian. Tapi waktu itu, aku masih muda dan sombong. Angkuh luar biasa. Kukira obat padaku yang membuat aku sembuh. Demi membuktikan diriku benar, aku bahkan mengejek pengobatan Tiongkok milik Shiji sebagai tahayul feodal yang kuno. Itulah yang akhirnya membuat Shiji marah besar dan memutuskan mengasingkan diri ke pegunungan. Bersumpah tak mau menemuiku lagi. Urusan basi dari zaman dulu itu masih berani-beraninya kau ungkit. Shiji, dulu aku memang brengsek. Dulu aku memang tak tahu diri. Mau dihukum bagaimanapun juga aku terima. Zinianin. Dia itu tidak bersalah. Dia itu satu-satunya harapan yang tersisa bagi keluargaku. Kumohon padamu, CJ. Kumohon dengan sangat. Demi hubungan persaudaraan seperguruan kita selama ini. Tolong selamatkanlah dia, kumohon. Sudahlah, sudah cukup. Sudah setua ini masih menangis sesenggukan. Tidak malu dilihat anak-anak muda. Tianshu, Sui, ayo kemari bantu aku sebentar ini. Perhatikan baik-baik dan pelajari caranya ya. Mencabut jarum harus tepat. Terlalu cepat melukai Ki. Terlalu lambat, sisa penyakit tertinggal. Sui, lihat dan perhatikan dengan baik-baik ya. Sudah aku ingat, Nenek. Tianshu, kemarilah. Nenek kenal dengan Master Tianshu? Oh, aku baru ingat sekarang. Waktu dulu pertama kali Kak Sui turun gunung itu kan, dia membawa sebuah amplop. Katanya itu memang untuk mencari Master Tianshu. Nenek menyuruh Kak Sui turun gunung untuk mencari kakek. CJ, kita sudah putus hubungan puluhan tahun. Kenapa kau masih menyuruh gadis ini mencariku? Putus ya putus. Tapi nyawa manusia tetap nyawa manusia. Sui gadis ini sudah belajar denganku selama belasan tahun lamanya. Meskipun bakatnya memang tinggi, tapi dia terus-terusan tinggal di pedalaman gunung, belum pernah melihat dunia luar. Kali ini menyuruhnya turun gunung. Pertama, aku memang ingin dia keluar untuk mengasah diri dan mendapat pengalaman. Melihat dunia luar yang sesungguhnya. Kedua, aku tahu betapa bahayanya penyakit keturunan keluargaku ini. Dihitung-hitung waktunya, penyakit anak ini sudah sampai masa paling kritis. Aku tahu betapa bahayanya penyakit keturunan keluargaku. Dihitung-hitung waktunya, penyakit anak ini sudah sampai masa paling kritis. Kemampuan Sui memang masih kurang sedikit kematangannya. Belum bisa menyembuhkan penyakit ini secara tuntas dan total. Tapi untungnya, dia sudah mewarisi ilmu sejati dariku dengan baik. Teknik jarum ini. Untuk pertolongan darurat dan menyelamatkan nyawa, itu sudah lebih dari cukup. CJ, ternyata kau masih memikirkan kami. Jangan GR kau ya. Waktu itu aku cuma kebetulan beli tepung di desa sebelah, lalu melihatmu mondar-mandir di sana seperti orang linglung. Aku tahu kau sedang mencariku, dan aku takut kau malah mati di depan pintu rumahku. Bikin repot saja. Ya ampun, ini semua benar-benar saling berhubungan satu sama lain. Untung sekali Kak Sui itu mata duitan. Dulu demi 10.000 yuan saja, dia rela tinggal jadi dokter pribadi kakakku. Kalau Kak Sui waktu itu pergi, kakakku mungkin benar-benar akan... Sebenarnya, aku juga tidak menyangka ini. Ini memang takdir. Kakakku mungkin benar-benar akan... Sebenarnya, aku juga tidak menyangka ini. Ini memang takdir. Sepertinya, kedua anak ini memang sudah ditakdirkan untuk memiliki jodoh ini. Dan kau juga. Sudah setua ya? Ganti nama segala. Pakai nama Zentian. Gara-gara itu, aku sampai berputar-putar 8 kali di villa jelek ini waktu turun gunung. Menurutku nama Zentian itu gagah loh. Artinya, menggetarkan langit dan bumi, gagah perkasa ke segala penjuru. Gagah katamu. Gara-gara kegagahan palsumu itu, cucumu hampir saja pergi meninggalkan dunia ini tahu. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Tinggal satu langkah terakhir. Tahan dia. Tahan dia. Kuzinian. Hei, Kuzinian. Nenek, bukannya kau bilang bisa menyelamatkannya? Kenapa dia malah muntah darah begini? Apa? Jangan-jangan kau malah menusuknya sampai mati. Kakak, kau kenapa ini kakak?
Apa tusukan ini terlalu kuat? Tubuh Xinian memang lemah. Darah ini keluar begitu banyak. Apa dia masih bisa selamat? Lihat baik-baik ya. Ini darah beku, ini adalah darah beracun. Obat-obatan barat yang sebelumnya itu memang bisa mempertahankan nyawanya sih. Tapi masalahnya racun-racun ini semua tersegel di dalam meridiannya. Kalau darah beracun ini tidak dipaksa keluar, mau dewa sekalipun datang tak akan bisa menyelamatkannya. Kenapa menangis? Jelek. Kau yang jelek, tahu tidak? Tadi aku takut setengah mati. Coba periksa nadinya. Lihat keahlian nenek ini sudah menurun atau belum. Nenek, nadinya kuat dan bertenaga. Walau masih agak lemah, tapi aura kematian yang sebelumnya itu sudah hilang semua. Dan meridiannya lancar total. Biar kulihat dulu. Ini mukjizat ya? Benar-benar mukjizat medis ini, Jie. Jadi inikah yang namanya 9 jarum pemulih? Yang legendaris itu. Luar biasa, sungguh luar biasa sekali. Bayangkan aku sudah meneliti seumur hidup, obat-obatan barat dan alat-alat canggih. Tapi pada akhirnya, masih kalah dari satu batang jarum emas kecilmu itu. Sepertinya hidupku ini benar-benar sia-sia saja. Sudahlah, kau juga jangan merendahkan diri begitu. Anak ini bisa bertahan sampai sekarang juga berkat perawatanmu yang penuh perhatian selama bertahun-tahun ini. Pengobatan timur menyembuhkan raga, pengobatan barat menyembuhkan jiwa. Raga dan jiwa lengkap, barulah bisa bangkit dari kematian. Kali ini ya, bisa dibilang kita berdua sebagai kakak adik seperguruan bersama-sama bergabung untuk menarik anak ini kembali dari ambang kematian. Kali ini ya, bisa dibilang kita berdua sebagai kakak adik seperguruan bersama-sama bergabung untuk menarik anak ini kembali dari ambang kematian. Sui, terima kasih banyak ya. Itu bukan aku. Itu semua berkat nenek yang menyembuhkannya. Nenek, kau bilang demi menyelamatkan Guzinian kau menguras tenaga? Lalu penyakitmu bagaimana? Bukannya kau bilang hidupmu tinggal beberapa hari? Cuaca hari ini bagus ya. Kau sudah sekarat, masih mempertaruhkan nyawa demi Guzinian. Budi, baik nenek ini. Guzinian takkan pernah lupa. Tidak apa-apa, tidak usah. Tubuhku ini masih kuat. Apa masih kuat? Sinar terakhir sebelum mati pun bisa menipu. Biar ku periksa nadimu, masih bisa diselamatkan tidak? Gadis ini, periksa nadi apa? Aku tak apa-apa. Ya kan, Sui. Mencoba. Jangan memaksakan diri. Aku tidak apa-apa. Jie, biarkan Sui mencoba saja. Jangan memaksakan diri. Nadi ini kok. Nadi ini besar dan kuat, tenang dan teratur, tidak tenggelam, tidak mengambang. Apa artinya ini? Artinya, sekuat banteng, lebih sehat dari dahuang di pintu desa kami. Ini kan demi kau, gadis ini. Punya ilmu kedokteran dan tenaga, tapi setiap hari cuma di desa, bertani dan beternak babi. Dunia ini begitu luas. Seumur hidupmu akan membusuk di pelosok gunung. Tapi kan tak boleh menipuku. Aku khawatir selama ini. Air mataku hampir habis, nenek penipu, aku tak mau bicara denganmu lagi. Apa? Aku sedang marah. Jangan ganggu aku. Aku berterima kasih. Nenek menipumu. Kalau bukan karena nenek membohongimu turun gunung, kalau bukan karena kau tinggal di keluarga Gu demi menyelamatkan nenek, takkan bertemu denganmu. Terima kasih. Bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga Sui ke sisiku. Takkan bertemu denganmu. Terima kasih. Bukan hanya menyelamatkan nyawaku, juga Sui dikirimkan ke sisiku. Bicara apa? Aku kan demi uang. Ayo, makan buah untuk merayakan kakak terlahir kembali, untuk merayakan nenek sehat walafiat. Betul. Kebagian ganda. Malam ini kita semua harus minum. Sudahlah, jangan pura-pura marah. Nanti nenek buatkan daging babi kecap kesukaanmu. Sudah ya? Gemuk? Iya, bosku. Tahan dulu ya. Ya, betul. Nah, begitu. Tumit menyentuh tanah. Zinian, rasakan otot pahamu bekerja. Jangan hanya mengandalkan Sui yang menopangmu terus. Baik. Ayo jalan. Jie, lihat. Xinian dia bisa berjalan. Kau hebat sekali. Sui. Hei, aku berhasil. Lihat. Hebat. Kan sudah kubilang, dengan nenek si tabib turun tangan, ditambah perawatanku, mustahil kau tidak sembuh. Sui. Aku berhasil. Hebat. Kan sudah kubilang, dengan nenek si tabib turun tangan,
Ditambah perawatanku, mustahil kau tidak sembuh. Ayo sini, istirahat dulu. Bosku kan sudah sembuh sekarang, bisa loncat-loncat begitu. Nah, soal yang kita bicarakan dulu itu gaji. Benar, kita sudah sepakat. Kalau penyakitmu sembuh, kau bayar aku uang besar. Nah, benar juga. Sudah lama di sini, babi di rumah belum diberi makan. Cici, sudah. Jangan bikin ribut sih. Siapa bilang sudah sembuh? Secara medis itu perlu masa observasi. Baru sembuh dari penyakit berat, minimal butuh 3 bulan masa observasi ketat dan bimbingan pemulihan. Bagaimana kalau selama rehabilitasi aku jatuh lagi, atau penyakit lamanya kambuh? Siapa yang mau bertanggung jawab? Benar juga sih. Kalau begitu, aku tinggal lebih lama lagi deh. Harus tinggal. Ini kan tanggung jawab terhadap pasien Kalau begitu, gaji selama masa observasi juga harus dibayar. 2 kali lipat. Deal, setuju. Nah, hei, karena sekarang kau tidak berencana menikah lagi. Lalu bagaimana dengan gaun pengantin ini? Ini kan dulu kau habiskan waktu 1 tahun penuh untuk mendesainnya sendiri, lalu minta pengrajin terbaik membuatnya khusus, cuma 1 di dunia. Ditaruh di sini. Apa tidak mengganggu? Bagaimana kalau sekarang aku langsung pergi membuangnya saja? Jangan dibuang. Gaun pengantin ini selalu menunggu pemilik sejatinya ya. Gaun ini kudesain untuk seseorang yang bisa membuatku jatuh hati. Aku paling terpuruk. Berdiri melindungiku. Untuknya lah kudesain. Lalu, kau sudah menemukannya belum? Jauh di langit. Di depanku. Huyan memaksa. Menghalangi gaun pengantin itu, aku berpikir. Andai saja gaun pengantin ini bisa dikenakan olehmu. Alangkah indahnya itu. Sui-sui, gaun pengantin itu memang disiapkan untukmu. Aku yang pakai? Apa tidak aneh ya? Sui-sui, aku ingin mengganti cara pembayarannya denganmu. Cara apa? Aku ingin kau jadi nyonya besar. Keluargaku sesungguhnya. Menjadi istri Guzinian, jangka waktunya seumur hidup. Syaratnya adalah seluruh harta dan nyawaku. Menjadi istri Guzinian, jangka waktunya seumur hidup. Syaratnya adalah seluruh harta dan nyawaku. Kau mau tidak? Terima dia dong. Nah, jangan sampai lewat. Nanti menyesal. Zingen itu saham potensial loh. Sui-sui. Jadi nyonya besar itu capek loh. Harus urus rumah, harus hadiri acara, masih harus merawatmu. Harus tambah bayaran. Tambah bayaran? Semua keuangan rumah tangga kuserahkan padamu. Mau tambah berapapun terserah. Iya, setuju. Bagus sekali. Cincinnya sudah dipakai. Daripada menunggu lebih baik sekali. Gaun pengantin sudah ada, pengantin pria dan wanita juga sudah ada, tetua pun sudah ada. Bagaimana kalau kita langsung saja gelar pernikahannya sekarang saja? Wah, ini bagus. Baiklah, nenek tua ini setuju saja deh. Benar mau pakai? Coba saja. Aku ingin lihat. Zinian, aduh bajunya. Sudah kau tusuk-tusuk sampai bolong semua begitu? Nenek, aku agak gugup nih. Jangan gugup. Gugup apa sih dulu waktu itu? Dulu, waktu kau menikah, celanamu saja terbalik begitu. Masih berani bicara soal gugup. CJ, beri muka sedikit dong. Aku kan juga wali nikahnya. Kau wali nikah? Lalu aku ini apa dong? Nah, datang-datang. Minggir semua, jangan sampai injak gaunnya ya. Anu, itu apa tidak kelihatan agak aneh ya? Tidak aneh. Kau pengantin tercantik yang pernah kulihat. Wah, cantik sekali loh. Andai ada buket bunga pasti lebih sempurna. Tidak apa, pakai ini saja. Maknanya juga bagus, naik terus seperti bambu. Tidak apa, pakai ini saja. Maknanya juga bagus, naik terus seperti bambu. Waktu baik telah tiba. Pengantin silakan bersiap. Sujud pertama, langit dan bumi. Sujud kedua, kepada tetua.
Anak-anak baik, semoga selalu baik-baik ya. Kalau nanti kau berani menyakiti Sui-Sui, tak perlu si J turun tangan. Kakek sendiri akan patahkan kakimu. Kakek tenang saja. Hanya dia yang bisa menggangguku. Sujud ketiga. Suami istri saling hormat. Upacara selesai, antar ke kamar pengantin. Hati-hati ya, pelan. Ayo jalan, masuk kamar pengantin. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Awas menantu emas kesayanganku ini. Kak Sui-Sui memang hebat dan luar biasa. Semoga kakak selalu bahagia.